Dan di dalam tauhid inilah Bapak Ibu yang muncul melahirkan satu dzikir, wa huwa adzikru bisiril asrar, dzikir yang sudah tidak ucap baik secara lesan jasmani maupun lesan rohani hati, sudah tidak ngucap nama. Bila suarin wa kalamin wa ismin au lafdin, enggak. Sehingga di dalam dzikir sirul asrar itu ada 3 pintu. Allah memproses, ada 3 pintu. Pintu pertama su'aul basyirah, artinya dalam hati sampean harus ada satu keimanan yang benar yang disebut ihsan, bahwasanya apa yang muncul dan timbul segala baik di dalam di luar makhluk sejatine iku urip, sejatine iku subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan seluruh hambanya, makhluk. Jadi jangan dikira makhluk air hujan turun itu turun sendiri. Di situ ada wujudnya Allah. Mohon maaf, mulai dari langit sampai bumi iki dituntun Allah terus. Kalau bahasa syariat malaikat. Jadi memang kelasnya dewe-dewe, Pak. Lah di dalam diri malaikat, apabila nggak ada Allah, sakitah malaikat itu? Bisakah malaikat itu bertindak sendiri? Sakit. Sama. Yang katanya malaikat memberikan petunjuk, yang nafsu iblis katanya menyesatkan. Lah itu kalau tidak ada Allah, apa bisa nafsu dan malaikat itu bergerak sendiri? Enggak bisa. Enggak jauh-jauh kita bicara malaikat nafsu, Pak. Makhluk mukhadharon jenengan kali kula niki lho, yang bisa dilihat mata dohir. Bisakah kita kesini sendiri tanpa Allah? Enggak bisa. Yang sudah masuk di dalam bahrut tauhid la ilaha illa anta mesti ngakoni bahwasanya kita makhluk sifatnya la haula wala quwata. Enggak akan pernah bisa menolak dari perbuatan-perbuatan buruk, menghindar, enggak bisa. Dan enggak bisa kita makhluk menjalankan perbuatan baik, enggak bisa. Semua itu datang illa billah. Jadi di titik su'aul basyirah ini hati jenengan ada satu sinyal rasa iman kalau semua apapun yang terjadi di bumi dan di langit sang penggerak adalah Allah. Lah, siapa yang hatinya sudah masuk di situ berarti tanda Allah telah kasih wasilah. Wasilah ini gak nyambung terhadap guru makhluk, gak nyambung. Sambungnya hanya guru sejati jenengan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung.
Setelah di pos pertama, wasilah ini jenengan lewati terus, otomatis jenengan akan dihadapkan Allah satu pintu yang disebut Ainul Basirah. Apa itu? Melihat, ketemu Allah. Artinya Anda telah meninggalkan alam dunia, ruhaniyah sampai niki masuk ke alam akhirat. Yang bahasa Rasul Isra Mi'raj Sidratul Muntaha Mustawa, bahasa kita alam kelanggengan, bahasa kitabnya alam musyahadah. Dan di situ hanya ada Allah. Berarti kita harus lebur, kita harus tiada. Ini kan ajaran wa inna ilahi roji'un. Ini kan ajaran sangkan paraning dumati. Begini Pak, siapapun tak tanya, percaya dan tidak percaya, terima atau tidak terima, bahwasanya kita asalnya tidak ada. Terima gak terima, pasti seperti itu. Asal muasal kita makhluk tidak ada. Yang ada cuman Allah. Yang kata Rasul, sinten Allah iku? Siapa Allah iku miturut umat Islam? Dijawab Allah, itulah ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang maha tunggal. Kalau sudah masuk di dalam masalah kalimat tunggal, berarti ini tidak hanya umat Islam saja. Paham ya? Sebelum Anda masuk di alam Ainul Basirah, bertemu Allah, otomatis wujud makhluk di dalam diri Anda itu sudah fana. Bahkan ini beliau Syekh Ibnu Athaillah sampaikan dalam satu makalah di dalam kitab Hikam. Idfin mendemo sirah, kuburlah wujudaka ing eksistensi Anda, wujud siro makhluk di mana? Fi ardil humuli, di dalam bumi hulumul. Apa bumi humul? Bumi sepi, bumi kefanaan. Caranya harus ada wasilah Pak, tali ruh pada Allah. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Walaupun nantinya tali itu akan fana. Berhubung kita bicara proses, tali itu masih dibutuhkan. Jenengan upama menek atau manjat pian, tahu pian ya? Kan pakai ondo, tangga inilah wasilah. Kalau sudah sampai di atas, tangganya nggak butuh, Anda sudah. Kalau sudah di atas loh Pak ya. Kalau Anda sudah di Ainul Basirah, wasilah nanti nggak butuh. Dan wasilah itu harus sambung antara ruh dengan Allah. Gak boleh putus. Jenengan kesini lewat jalan mana, jalan itu gak boleh keputus. Jikalau Anda ingin sampai di sini, harus sambung. Tapi kalau sudah sampai di sini, jalan sampean tinggalkan sementara.
nggak berguna sudah. Kalau sudah di sini, karena di sini adalah nyatanya tujuan Anda, nyatanya hakikat adalah disebut ma'rifat, sudah sampai di sini. Sama. Ketika Anda dihadapkan Allah, ibadah murni dan tidak murni, hati jenengan bawa wasilah, fungsinya dalam hati sampean merasakan kehadiran Allah, wujudnya hidup yang berperan. Akhirnya Anda dimasukkan Allah di dalam pintu ainul basirah, bertemu. Kalau sudah bertemu, hakul basirah ketika menyatakan ingsun iku Allah. Ingsun makhluk nafsu sudah enggak ada. Dzikir sirul asrar sudah tiada. Tinggal apa? La ilaha illa ana. Itulah fana'ul dzikri. Wis. Sudah, ini wasilah wajib jenengan bawa sebelum tahun 2025. Sebab dengan wasilah inilah yang menghantarkan ruhaniyah Anda bisa sampai makrifat pada Allah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata. Wajib dapatkan ini. Wajahidu fi sabilihi. Ketika wasilah itu Anda bawa, maka segala aktivitas yang terjadi pada diri Anda, wajahidu fi sabilihi, Anda berjalan di atas jalan Allah, bukan jalan nafsu. Apapun itu perbuatan, apakah ibadah mahdof, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, sedekah, apapun, tahlilan, yasinan, apapun, hati Anda tetap istiqomah berjalan di atas jalan Allah. Selain ibadah murni, makan, minum, kerja, bahkan kumpul sama bini, ya dah, bersosialisasi sama teman, hati sampan berhubung wasilah itu masih tetap melekat di dalam hati jenengan, wajahidu fisabilihi, Anda tetap di dalam jalan Allah. Itulah Pak bahasa syariat disebut karena Allah. La'allakum tuflihun. Hal itu jenengan jalankan semata-mata masuk di dalam golongan orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Bukan orang muflis, bukan orang yang merugi, tapi orang yang beruntung di dunia ini, orang yang sudah bertemu Allah. Makanya ketika saya berbaiat itu, yang kubaiatkan adalah wasilah ini, la ilaha illa anta. Bukan la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. Secara syar'i memang begitu diucapkan, tapi secara hakiki ruhaniyah Anda adalah anta. Bon, apakah ini juga dilakukan Rasulullah? Ini banyak yang bertanya. Kalau iya, mana dasarnya? Oke, dibuka di dalam surah Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam Al-Quran, sungguh dalam diri seorang Rasul itu ada teladan yang baik. Lakot, jadi ayatnya itu lakot awalnya itu.
gak main-main. Lam iki faedahnya itu menguatkan faedah taukid, menguatkan, apalagi ditambahi qad. Sumpah demi Allah sesungguhnya. Lho ngoten niki. Jadi nggak ada geroe blas, nggak ada bohongnya blas. Di dalam diri seorang rasul itu ada teladan yang baik. Teladan itu berarti contoh, Pak. Uswah itu bukan mawaid. Nek mawaid ya ilmu ini disampaikan mau idoh. Nek uswah langsung contoh. Apa contohnya yang ada pada diri Rasul? Liman kana yarjullaha, terhadap seseorang yang dalam hatinya ada rasa keinginan untuk bertemu Allah. Kebanyakan orang kan sukanya ketemu kesenangan dunia toh ya. Jujur mawon kita memang dulu seperti itu. Sing tuh yang belum nikah hati pingin nikah dengan wanita cantik, yang wanita pingin dapat laki-laki gagah, gede, ganteng, kaya, lidiniha, linasabiha, lijamaliha. Weh, sudah punya bini, mohon maaf, dan punya anak, mesti kita mikir sandang pangan papan. Aku yakin seperti itu kita dulu. Bagaimana kebutuhan duniawiyah kita itu lebih-lebih mewah. Semua kita, Pak, hati kita seperti itu. Bahkan nggih, kadang-kadang dasarnya kita itu dikucilkan di rumah tangga karena nggak punya. Pekerjaan juga nggak punya, sampai tega kita mencari pesugihan. Tahu pesugihan nggih? Itulah potret hati kita. Sebelum mengenal ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, wa yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Pertama, nafsu ini akan membuat bagaimana hati ruhaniyah kita mencintai kesenangan, kemewahan kehidupan dunia. Kalau sudah hati jatuh di situ, Pak, alal akhirah mesti kita melalaikan Allah. Wis otomatis. Melalaikan masa depan ruhaniyah kita langsung pada Allah. Padahal itu pernah terjadi jenengan kali kula dulu di dalam surat Al-Anfal ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jenengan itu sudah pernah awalnya dulu roh itu berkomunikasi langsung pada Allah. Lalailah kita. Akhirnya sewibuk hati ini mikir urusan kehidupan duniawiyah, tidak hanya pada diri kita suami dan istri, tapi mesti mikir anak-anak besok lah, kata enggak? Bagaimana saya mati nanti, peninggalan ini bisa dirasakan oleh anak-anakku. Padahal sadar nek gak digawa. Istri ditinggal, anak ditinggal, harta yang kita kumpulkan sampai sundul langit, jabatan kita sampai raih, sampai presiden, toh akhirnya ditinggal.
Bapak Ibu, memang nafsu itu membikin seperti itu. Biar kita dolim pada Allah. Ingat, inna nafsa la'amratum bisu. Visi dan misi nafsu membikin jenengan berbuat jahat pada Allah, dolim dengan bentuk menyekutukan pada selain Allah. Buktinya hatiku beriman kalau aku yang bisa ngaji, kalau aku yang membaiat, kalau aku yang memberikan petunjuk. Ini nafsu. Berarti saya telah menyekutukan Allah yang sebenarnya dengan diriku sendiri. Lembut Pak nggih. Lawambut. Nek pancen ngono wis gak usah ngaji. Wegah kadang-kadang kula nggih. Delok nafsu iku nggo wapleki ya Allah. Tapi tetap Allah memberikan petunjuk pada kita, hanya aku satu-satunya yang menyelamatkan dirimu. Oleh sebab itu, wa aslimu, pasrahlah padaku, gitu Allah. Itulah baru selamat kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau hati seorang hamba ini sudah betul-betul faham la ilaha illa anta, berarti tetanda Allah telah mengizini jenengan mewarisi jenengan wasilah tersebut. Saran saya dalam kesempatan malam hari ini terhadap saudara-saudara saya yang sudah tidak kuanggap sebagai saudara, bahkan melebihi dari saudara kandung saya, bahkan sudah saya anggap sebagai anak saya. Ingat, kalau itu sudah Allah kasihkan, pegang terus tali itu. Fasabbihuhu bukratan wa asila, baik siang maupun malam. Aku yakin jikalau betul-betul wasilah itu selalu jenengan bawa dalam aktivitas apapun, hatimu tidak akan mudah lupa atau melalaikan Allah. Artinya tidak mudah melupakan melalaikan Allah. Dalam hati Anda selalu bergelora innani anallah dalam segala hal apapun. Udah. Kalau posisi Anda sudah di situ, maka terus mengalirlah. Nanti nyata wujud Allah dohir akan digelar di dalam hati Anda. Sehingga tatkala jasmani Anda itu ada di alam muhadharah atau alam mukasyafah, sesungguhnya ruh Anda sudah di alam akhirat. Itulah maksud Kanjeng Nabi, dalam hati seseorang ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah, di alam akhirat. Hal itu wadzakaralloha katsiran, kuncinya ada di dzikir. Dzikir yang dimaksud di sini adalah wasilah, tali hubungan ruh langsung pada Allah. Jadi tolong jenengan jangan berguru saya makhluk. Jangan. Guru Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang ada di dalam dan di luar diri panjenengan. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, syarat untuk bisa bertemu aku, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dalam hatimu jangan ada selain aku. Walaupunlah tadi prosesnya guru akhirat manusia yang membawa dinu tauhid, tapi toh akhirnya ketika
bertemu yang sebenarnya, guru yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk itu fana. Sehingga pujian jenengan, penyembahan jenengan hanya pada Allah yang sebenar-benarnya Allah. Itulah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Pun ini Pak, sebab 2025 aku mohon izin datang jenengan, khususnya yang ada di wilayah Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo. 2025 saya tidak eksis keluar. Dalam waktu yang belum bisa kami tentukan. Tapi tetap saya ngajinya di pondok, tetap live streaming. Cuman kula dereng saged silaturahim. Karena saya harus menghadap untuk menulis kitab. Kitab awal dan kitab sani yang tidak tertulis niki mangke tertulis sehingga menjadi kitabul mubin, bisa untuk dipelajari oleh anak putu kita. Jikalau nanti kita masuk masa di mana kita nggak bisa belajar lewat YouTube, nanti punya pedoman kitab itu. Dua kitab ini ada yang tidak boleh memegang. Yang satu boleh siapapun umat boleh. Yang satu hanya mereka yang sudah memegang wasilah yang diperbolehkan memegang kitab ini. Sebab wasilah ini manakala kita jadikan sebagai tali untuk bertemu Allah di setiap aktivitas, itulah cara Allah membersihkan kotoran-kotoran hati yang sering Gus Dur nyebut sebagai Al-Qur'anul Qadim. Wahyu kang minulya tanpa tinulis tapi bisa dibaca. Nah sekarang bagi jenengan tadi tiada tulisan tapi bisa dibaca, apalagi ada tulisannya. Tapi ini nanti akan menjadikan gegere umat sak donya. Wis rapopo. Kalau toh itu Allah memberikan, mengapa tidak diterima? Oleh sebab itu sungguh saya mohon izin untuk tidak bisa bertemu dulu. Nanti kalau sudah selesai kita akan bertemu kembali kalau dikasih panjang umur oleh Allah. Gitu. Tetap ngajinya tetap jalan, saya keluar. Ini yang 2025 ini yang sudah kadung saya terima undangan-undangan, baru saya selesaikan dulu. Yang rutinan untuk sementara waktu break dulu. Ada yang tanya berapa bulan, berapa tahun, entah, saya nggak tahu. Pokoknya selesai, nanti tak umumkan di status. Bila mana yang menginginkan kitab itu, kalau jauh, kitab yang satu bisa saya kirimkan lewat JNE, tapi kitab yang nomor 2 nggak bisa, mungkin loh ya. Ini masih digodok oleh pengurus bagaimana caranya nanti kitab itu
bisa diterima dengan cara bagaimana. Sebab kalau ini jatuh pada orang yang nggak tanggung jawab, nanti akan menjadi fitnah nanti. Sudah dikutip sebetulnya itu dalam syair. Jenengan nek ngaji ojo ilmu syariat tok, syariat bloko. Tembe burine bakal sangsara. Tapi gak dijelaskan ngaji yang apa terus nggak diteruskan syair lho ya. Nanti diteruskan di situ, diteruskan. Pun Bapak Ibu hadirin, jadi bulan ini mungkin bulan perpisahan kita, sayonara. Tapi artinya sayonara kan berpisah sementara. Sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Lah, ketemu nanti. Sampean ingat ketika saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat 40 hari 40 malam. Ini nguji kaumnya. Apakah masih eksis menyembah pada Tuhan? Ternyata tidak. Lihat aja nanti ketika tidak bertemu kami. Wa idh qala Musa liqaumihi, Al-Baqarah 54. Ketika ditinggal Musa ke Gunung Turisina untuk uzlah menerima wahyu dari Allah langsung berupa kitab Taurat, ternyata kaumnya itu berbuat dolim. Sampai ketika Nabi Musa kembali disuruh Allah dawuh, Musa ngomong, berkatalah kau pada kaummu, ya qaumi, he kaum saya, innakum dolamtum anfusakum. Berupa apa? Dawuhnya itu, sesungguhnya kamu sekalian semuanya itu telah berdolim pada dirimu. Itu sama halnya dolim pada Allah. Berupa apa? Bittikhadikumul ijla, membikin anak sapi sebagai sesembah. Ini sebetulnya kinayah, Pak. Coba nanti kalau saya hadir lagi, apakah dalam hati jenengan masih beriman hanya pada Allah kang sebenar-benarnya Allah, atau beriman pada selain Allah, dirimu sendiri atau makhluk lain? Lihat aja nanti. Jadi sebetulnya nggak jauh berbeda. Tapi Allah kasih solusi. Jadi anak sapi itu makhluk. Berarti hati kita itu ada wujudnya itu berarti wasilah jenengan buang. Wasilah yang sudah Allah berikan pada hati kita, kita abaikan. Lihat aja nanti. Terus, oleh sebab itu, hai kaumku, bertobatlah pada Tuhanmu. Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah. Terus bagaimana caranya tobat? Langsung Pak, Nabi Musa ngekei icos pleng, yaitu faktulu anfusakum, matenono sira kabeh anfusakum ing nafsu dalam dirimu. Berarti keakuan makhluk yang bisa ini bisa itu dalam diri kita harus kita hilangkan. Lah, sekarang sudah diajarkan kita oleh Allah cara untuk membunuh keakuan kita, memendem jero ning bumi khumul atau bumi kefanaan
dengan cara berzikir sirul asrar tadi, itu hal yang lebih baik yang kau lakukan. Jadi itu nanti kami lihat, kalau saya datang lagi di Banyuwangi, apakah masih tetap seperti itu? Mestinya Pak Bu, mestinya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa itu tambah bersyukur. Tadi itu ngaji rungon, kitabnya itu Al-Quranul Qadim. Lah sekarang ditinggal Nabi Musa untuk uzlah mendapatkan wahyu Taurat itu, berarti tertulis. Mesti ini tambah iman, ini tambah kuat. Pertanyaannya, samakah kita nanti dengan kaum Nabi Musa? Ya, kita lihat aja nanti. Apakah nanti kami hanya 40 hari 40 malam? Wallahu alam. Apakah nanti hitungan tahun? Wallahu alam. Saya manut mawon. Manut mawon. Sing penting jenengan pun tak kasih tahu, kita akan berpisah hanya untuk sementara. Pesen kulo, pesen saya, wasilah ini tetap bawalah. Sebab Allah sampun dawuh, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tali ini sungguh jangan kau lepas. Sebab dengan tali ini akan bisa membersihkan ruhaniyahmu dari wujud selain Allah. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa wamay yakfur bitaghut, barang siapa yang meninggalkan, membersihkan wujud selain Allah dalam hati, maka yang nyata adalah wujudnya Allah. Sebab kita asalnya tidak wujud. Bila mana Anda ingin tahu sebenarnya wujud, kembalilah asal kita tidak wujud, berarti fana. Setelah itu nyatalah wujudnya yang wujud. Manakala isi materi ini dianggap ekstrim, mohon maaf, saya ada beberapa pertimbangan. Apa? Habis ini tak tinggal. WA tak tutup, telepon nggak menerima telepon, udah. Jenengan hanya bisa mengikuti ngaji live aja dari rumah. Ngaji saya tetap ngaji. Ini permohonan kami. Sebetulnya itu Pak Total Jenderal, saya harus melepas kepala desa, harus melepas jenengan, harus melepas keluarga, anak, istri, apapun tak lepas dengan waktu yang belum Allah kasih tahu. Fokus untuk menulis kitab. Isinya nanti tidak hanya bahasa Arab, tapi juga bahasa Indonesia. Jikalau teman-teman yang untuk mempermudah untuk bahasa Madura, aku tolong untuk disertakan bahasa Madura. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau ini untuk dunia berarti harus berbahasa Inggris pula. Wis lihat apa kata nanti. Kalau jenengan nanti biar tambah mudah saudaraku di Madura, jenengan alih dengan bahasa Madura, monggo. Enggak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi makna maksud daripada permakola. Mboten napa-napa, silakan. Pun berarti kesimpulannya terpenting pada malam hari ini saya terhadap panjenengan, tolong wasilah itu jangan Anda lepas apapun sikon keadaan panjenengan.
Sebab inilah yang menentukan hati jenengan untuk bisa ke makom bakok atau makom maksum ada di sini. Ya. Musyahadatul bakok atau makom maksum ada di sini. Bahasa Kanjeng Nabi di dalam surat Al-Insan 25 Allah dawuh, wadkur dikira sira Muhammad isma rabbika, nama itu disebut di hati. Jadi sirul asr itu digandengkan, didorong dengan zikir sir. Sebutlah Muhammad dengan nama Tuhanmu bukrata wa asila, pagi sampai sore, bahkan malam. Ini untuk mencapai target maksum ada di sini, Pak. Makanya dalam judul bila mana jikalau Anda enggak ingin putus hatimu pada Allah, selalu ingat, maka wasilah itu harus tetap sampai pegang. Paham nggih? Mudah-mudahan jadi nanti jenengan itu ketika kitab itu sudah jatuh di tangan jenengan, jenengan saged mentaskeh. Kalau sudah jenengan dimaksum sampai tinggal guyang-guyu, jenengan bakal tahu apakah ini salah, apakah ini benar. Penak nanti. Jadi secara enggak langsung tidak ada guru, tidak ada murid. Kita itu sama berguru datang Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin itu sekilas info untuk masuk dalam sesi berikutnya adalah session tanya jawab. Saya yakin banyak yang jenengan pertanyakan mumpung belum masuk 2025. Sebab 2025 sudah bisa sudah tidak bisa tanya nanti. Nggih, monggo.